Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ryan Darmawan dengan NIM 210295153. Di sini saya akan memperkenalkan menu-menu di Quantum JIS. Yang pertama itu di sini ada namanya itu project. Project ini itu biasanya itu digunakan untuk membuat sebuah data baru ataupun melanjutkan data yang sudah ada. Selanjutnya itu di project itu ada new yang biasanya itu digunakan untuk membuat suatu project baru. Terdapat bagian juga ada save dan juga open. Kalau open ini dia biasanya itu untuk membuka sebuah project atau file yang sudah pernah dikerjakan. Sistemnya itu seperti kayak melanjutkan, sedangkan kalau save itu dia digunakan untuk menyimpan. Selanjutnya ada edit. Edit ini itu digunakan untuk mengedit sebuah project. Seperti di sini ada undo, redo, dan juga ada cut feature. Selanjutnya ada view. View itu digunakan untuk mengatur tampilan dalam penglihatan sebuah peta. Di sini itu ada seperti kayak zoom in, zoom out, terus ada zoom full juga. Habis itu ada new map view, ada juga penglihatan maps dengan 3 dimensi. Selanjutnya itu ada layer. Layer itu biasanya itu digunakan untuk membuat dan juga menambahkan sebuah layer. Di sini juga baik pilihannya seperti kayak ada effector, raster, mesh, delimited, dan postgis. Di create layer juga ada geo package, save file layer, spotlight, sama new temporary scratch layer. Seharusnya di sini ada settings. Settings itu biasa digunakan untuk melakukan sebuah pengaturan pada aplikasi QGIS. Lalu di sini ada plugin. Plugin itu biasanya digunakan untuk melihat berbagai variasi peta berbasis web sebagai sebuah layer di dalam QGIS. Ini artinya kita dapat mengakses peta OSM seperti Google Maps dan juga Bing Maps dari QGIS. Selanjutnya ada vektor. Vektor ini dia merupakan data untuk menggambarkan data geografis dalam wujud kumpulan titik-titik yang dapat dihubungkan membentuk garis dan poligon. Data yang dihasilkan itu biasanya dari proses digitasi, masing-masing titik memiliki informasi koordinat. Nah, di sini kan ada namanya itu, di vektor itu kan namanya geoprocessing tools. Nah, di sini ada buffer. Buffer ini saya akan menjelaskan, yaitu buffer itu biasa digunakan untuk mewakili suatu jangkauan, pelayanan, ataupun luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spasial. Pembuatan buffer itu membutuhkan penentuan jarak dalam satuan yang terukur seperti meter ataupun kilometer. Selanjutnya ada clip. Operasi clip ini digunakan untuk memotong ataupun menggunting layer. Namun, atribut dari input layer ini tidak akan berubah, hanya bentuk fiturnya saja yang mengikuti bentuk layer pemotongannya. Layer pemotongan atau yang biasa kita sebut sebagai clipper harus layer polygon, sementara input layer bisa dengan tipe point, line, ataupun polygon. Selanjutnya di sini ada dissolve. Ya, di sini ada dissolve. Dissolve ini dia itu digunakan untuk menggabungkan objek dalam sebuah layer yang mempunyai nilai atau isi field tertentu yang sama. Fungsi dissolve ini akan mengagregasikan atau menggabungkan fitur memiliki kesamaan nilai pada atributnya. Selanjutnya itu ada intersection. Intersection ini merupakan digunakan untuk memotong input layer dan secara otomatis mengoverlay atau layer yang dipotong dengan layer pemotongnya. Pada operasi ini, kedua layer baik input layer maupun inset layer harus merupakan layer dengan tipe polygon. Jadi nggak bisa yang lain. Selanjutnya, output layer ini dihasilkan memiliki atribut dari kedua layer yang overlay. Habis itu ada union. Ini union. Union ini merupakan operasi yang digunakan untuk mengoverlaykan dua atau lebih layer. Output layer ini yang dihasilkan merupakan gabungan dari kedua layer, berikut atribut datanya. Pada operasi ini, kedua layer baik input layer maupun overlay harus merupakan layer dari tipe polygon, jadi nggak bisa yang lain. Sama dengan proses intersect, output layer ini akan memiliki atribut dari input layer. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan raster.
Raster itu adalah kumpulan grid dari piksel-piksel yang mempunyai nilai khusus. Dengan melakukan operasi matematika pada nilai-nilai ini, analisis yang menarik dapat dilakukan. QGIS juga mempunyai namanya itu, di raster itu ada namanya itu raster calculator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.